Sistem Informasi Pengajuan Layanan Administrasi dan Tugas Akhir, atau disingkat SIPendekar, merupakan sistem informasi yang akan digunakan pada jurusan Teknologi Informasi, Universitas Tadulako, dalam hal melaksanakan proses administrasi dan tugas akhir, baik untuk dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa. SIPendekar dirancang untuk mengintegrasikan segala proses administrasi dan tugas akhir secara sentral dan sistematis, sehingga akan meminimalisir kesalahan atau kecurangan yang sering terjadi. Keunggulan menggunakan SIPendekar kalah karena setiap proses di dalamnya yang dilakukan secara terurut, juga dilengkapi keterangan pada setiap proses yang berjalan, sehingga informasinya akan lebih transparan bagi setiap penggunanya. Dengan menggunakan SIPendekar yang berbasis sistem, maka akan meminimalisir tingkat penggunaan kertas, sehingga akan jauh lebih ramah lingkungan. SIPendekar merupakan salah satu langkah awal untuk menuju Smart Kampus dan bisa menjadi pelopor untuk pengembangan selanjutnya. SIPendekar memungkinkan pengguna untuk dapat melihat dan memantau proses yang dilakukan, memudahkan pekerjaan yang berkaitan dengan surat menyurat dan administrasi, serta menjadi penghubung antara mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Silakan buka web browser Anda dan ketikkan alamat URL berikut: pendekar.mitrateknologi.net pada address bar. Kemudian akan terbuka halaman seperti di bawah. Anda dapat mengklik button masuk. Setelah itu, silakan masukkan username dan password yang Anda miliki, kemudian masukkan CAPTCHA. Selanjutnya, klik masuk. Untuk mendapatkan username dan password, silakan menghubungi admin atau developer Mitra Global Tech Channel. Anda dapat mengubah profil data diri dan juga password untuk menjamin keamanan data Anda. Silakan ikuti langkah demi langkah berikut untuk mengubah profil Anda. Pastikan Anda login dengan sukses ke dalam aplikasi. Setelah itu, silakan klik ikon profil di sisi kanan atas halaman dashboard, lalu klik ubah profil. Silakan ubah profil atau password Anda. Kemudian klik button simpan untuk menyimpan perubahan. Mari berkenalan dengan halaman dashboard. Pada halaman dashboard, Anda akan disuguhkan dengan berbagai proses yang Anda lakukan maupun yang sedang berjalan, seperti proses tugas akhir, pembuatan surat, proses kerja praktik, maupun berkas wisuda. Keluar dari sistem merupakan langkah yang cukup penting mengingat keamanan data yang ada pada sistem. Pastikan setiap Anda selesai menggunakan sistem untuk melaksanakan langkah keluar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut merupakan langkah untuk keluar dari sistem. Pada halaman dashboard aplikasi, klik ikon profil di sisi kanan atas halaman, lalu klik keluar. Selamat, proses logout bagi keluar dari sistem telah berhasil. Bilah menu navigasi merupakan daftar menu utama yang dapat Anda akses sebagai mahasiswa. Beberapa menu mungkin tidak tersedia pada akun dengan hak akses yang berbeda. Sebagai mahasiswa, Anda diberikan hak untuk mengakses menu berikut. Menu kerja praktek membantu mahasiswa dalam mendaftar kerja praktek, memasukkan aktivitas harian, hingga asistensi laporan kerja praktek. Mahasiswa dapat langsung melihat nilai KP-nya pada menu ini. Menu tugas akhir membantu mahasiswa dalam proses penyelesaian tugas akhir seperti proposal, hasil, dan skripsi. Pada menu tugas akhir ini juga terdapat validasi jalur tempuhan proses tugas akhir, yaitu konvensional, prestasi, dan MBKM. Menu penjadwalan ini sangat membantu mahasiswa dalam melihat penjadwalan ujian ataupun menunggu penilaian dari tim penguji. Mahasiswa dapat melihat jadwal ujian serta tim dosen penguji. Berkas wisuda membantu mahasiswa dalam proses mendaftar wisuda dan pemasukan berkas pendukung. Surat membantu mahasiswa dalam membuat surat izin untuk tugas mata kuliah maupun surat tugas penelitian. Menu kerja praktek
adalah menu yang membantu mahasiswa dalam mendaftar kerja praktek, memasukkan aktivitas harian, hingga asistensi laporan kerja praktek. Silakan perhatikan langkah-langkah berikut untuk dapat menggunakan menu kerja praktek. Pada halaman dashboard, klik menu kerja praktek, lalu akan tampil halaman seperti di bawah ini. Klik button tambah. Lengkapi form yang tampil. Isikan sesuai keadaan sebenar-sebenarnya, lengkapi kolom tempat kerja praktik, waktu kerja praktik berdasarkan surat permohonan kerja praktik yang diperoleh dari SINAWA, serta lengkapi syarat dokumen. Harap perhatikan jenis file yang diupload, harus file PDF, dan berukuran maksimal 5 MB. Kemudian, centang prasyarat di bawah syarat dokumen, kemudian klik simpan. Pastikan data yang dimasukkan sudah benar. Selanjutnya, akan muncul tampilan seperti di bawah ini yang menunjukkan status menunggu diperiksa oleh KDK. Pada proses ini, mahasiswa masih dapat mengubah dokumen maupun menghapus progres. Klik icon ubah dokumen untuk mengubah dokumen dan icon tempat sampah untuk menghapus progres. Untuk melihat progres kerja praktek yang terbaru, setelah login, Anda dapat mengklik menu kerja praktek. Setiap progres yang dilakukan, baik itu dari mahasiswa ataupun dosen yang bersangkutan, akan terupdate pada halaman ini. Pada progres di atas, berkas yang diupload masih direvisi oleh KDK. Oleh karena itu, Anda sebagai mahasiswa perlu untuk memperbaiki berkas, klik icon edit untuk mengubah dokumen, perbaiki, atau unggah dokumen yang sesuai, lalu klik simpan. Progres kerja praktek akan terupdate seperti di bawah ini, menunggu untuk diperiksa KDK lagi. Untuk melihat progres terbaru dari kerja praktik, lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya, ke menu kerja praktek, dan lihat progres terbaru, contohnya seperti di bawah ini. Perbaikan berkas sebelumnya telah disetujui, dan dosen pembimbing telah ditentukan oleh KDK. Selanjutnya, mahasiswa melakukan pencatatan aktivitas harian. Untuk menambahkan aktivitas harian, setelah login ke dalam aplikasi, masuk pada menu kerja praktik, dan klik tambah aktivitas harian, akan muncul tampilan di bawah ini, lengkapi form aktivitas harian, meliputi foto kegiatan, tanggal kegiatan, dan deskripsi kegiatan minimal, harus 100 karakter. Tambahkan aktivitas harian sesuai kegiatan yang Anda lakukan selama kerja praktek. Jika sudah tidak ada lagi aktivitas harian yang ingin ditambahkan, maka klik button tanda selesai pada bagian atas progres aktivitas harian. Anda juga dapat mengekspor aktivitas harian yang Anda lakukan dengan mengklik button ekspor aktivitas harian. Progres berlanjut pada proses asistensi, di mana Anda diharuskan mengupload berkas. Silahkan klik ikon untuk mengupload berkas. Lengkapi syarat dokumen berupa laporan kerja praktek, SK pembimbing, dan lembar penilaian dari tempat kerja praktek jika sudah ada. Kemudian klik simpan. Progres status akan berubah menjadi menunggu diperiksa oleh pembimbing. Selama statusnya masih menunggu diperiksa pembimbing, mahasiswa masih dapat mengubah dokumen atau menghapusnya. Alasan revisi dari dosen pembimbing akan muncul pada proses ini, sehingga mahasiswa akan dapat mengetahui kesalahan dokumennya dan bisa memperbaiki dokumennya. Klik icon edit untuk mengubah dokumen. Setelah memperbaiki dokumen, klik simpan untuk memperbarui data. Status akan berubah menjadi menunggu diperiksa oleh pembimbing. Anda juga dapat mengekspor kartu konsultasi bimbingan dengan mengklik button ekspor kartu konsultasi pada bagian atas progres asistensi. Kartu konsultasi akan terisi otomatis oleh setiap proses asistensi mahasiswa, lengkap dengan jumlah revisi, tanggal revisi, dan alasan revisi, tanda tangan pembimbing, dan tanda tangan kepala prodi. Jika laporan sudah diterima oleh pembimbing, statusnya akan seperti ini. Sistem akan menampilkan nilai yang diberikan oleh dosen pembimbing, sehingga mahasiswa dapat melihat nilainya secara langsung. Proses selanjutnya,
adalah menunggu persetujuan ketua jurusan. Ketika kerja praktek telah selesai dan telah disetujui oleh ketua jurusan, maka statusnya akan berubah seperti di bawah ini. Kerja praktek selesai, dan Anda dapat mendownload lembar penilaian, serta sertifikat kerja praktek. Menu tugas akhir merupakan menu yang membantu mahasiswa dalam proses penyelesaian tugas akhir seperti proposal, hasil, dan skripsi. Pada menu tugas akhir ini juga terdapat validasi jalur tempuhan proses tugas akhir, yaitu konvensional, prestasi, dan MBKM. Menu ini akan memudahkan dalam proses pengajuan judul, konsultasi, dan bimbingan, hingga pendaftaran ujian. Setelah Anda login dengan sukses, pada halaman dashboard, pilih menu tugas akhir dan klik menu proposal, klik button tambah untuk mengajukan judul. Akan muncul tampilan di bawah ini, silakan masukkan judul proposal Anda. Anda dapat memasukkan maksimal 3 judul. Di bawah masing-masing judul, masukkan deskripsi tentang penelitian Anda. Deskripsi harus lebih dari 200 karakter. Setelah itu, lengkapi syarat dokumen dan centang prasyarat yang ada. Kemudian, klik button kirim ke KDK. Akan muncul progres status dari pengajuan judul Anda, seperti di bawah ini. Selama status masih menunggu diperiksa KDK, Anda masih dapat mengubah dokumen atau menghapusnya. Jika ingin melihat progres status selanjutnya, pada menu dashboard, masuk ke menu tugas akhir dan pilih proposal, statusnya telah berubah menjadi telah diperiksa. Untuk memeriksa kelanjutannya, silakan klik icon cek. Dari 2 judul yang telah diajukan sebelumnya, 1 diterima, dan 1 ditolak. Pada judul yang ditolak, terdapat alasan penolakan, dan mahasiswa bisa mengajukan judul kembali. Pada judul yang diterima, terdapat nama dosen pembimbing yang ditunjuk. Jika mahasiswa menyetujui judul yang diterima KDK, maka proses akan dilanjutkan ke asistensi. Silakan upload berkas asistensi. Silakan upload naskah proposal, lalu kirim ke pembimbing. Progres status akan berubah menjadi menunggu diperiksa pembimbing. Setiap mahasiswa melakukan proses konsultasi dan bimbingan, maka akan tercatat otomatis pada kartu konsultasi sama seperti proses kerja praktek. Alasan revisi juga akan ditampilkan pada setiap progres asistensi. Apabila dosen pembimbing sudah menyetujui naskah, maka selanjutnya mahasiswa akan masuk pada proses mendaftar ujian proposal. Silakan upload berkas sesuai persyaratan. Lalu, generate file syarat dokumen dengan mengklik icon. Perlu diingat, Anda harus memasukkan syarat dokumen terlebih dahulu, baru kemudian menggenerate file syarat dokumen untuk menghindari kesalahan penginputan. Setelah Anda menggenerate file, maka akan muncul pilihan mata kuliah pendukung. Silakan pilih minimal 4 mata kuliah pendukung beserta nilai yang Anda peroleh pada mata kuliah tersebut. Masukkan juga jumlah SKS dan LPK terakhir. Setelah itu, klik button Generate File. Jika terdapat notifikasi alert seperti di bawah ini, berarti mungkin Anda secara tidak sengaja memasukkan 2 atau lebih mata kuliah pendukung yang sama. Anda harus menghapus duplikasi datanya dan memasukkan mata kuliah pendukung yang lain. Setelah generate file sukses, maka klik button kirim ke tenaga kependidikan. Progres status akan berubah menjadi menunggu diperiksa tenaga kependidikan. Jika ada revisi oleh tenaga kependidikan, akan muncul pada proses ini. Selanjutnya, jika tenaga kependidikan menerima berkas, akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Maka proses selanjutnya adalah menunggu diperiksa sekretaris jurusan. Jika sekretaris jurusan menyetujui berkas, akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Mahasiswa dapat mengetahui tim dosen penguji, lokasi ujian, hari dan tanggal ujian, serta waktu ujian. Mahasiswa juga dapat mengunduh surat rekomendasi ujian proposal dan undangan seminar proposal.
progres selanjutnya adalah menunggu penilaian dan saran perbaikan dari tim penguji. Setelah tim dosen penguji memberikan nilai, maka nilai keseluruhan akan muncul. Pada proses ini, status ujian telah berubah menjadi selesai, dan Anda dapat mengunduh daftar total penilaian ujian, daftar hadir dosen, dan berita acara, serta laporan hasil seminar proposal. Pada progres perbaikan revisi, Anda dapat mengklik ikon cek untuk melihat saran perbaikan dari penguji apabila ada. Kemudian, jika Anda ingin memperbaiki revisi berdasarkan saran dari penguji, maka klik button perbaiki revisi. Kemudian, masukkan perbaikan yang telah Anda buat. Anda wajib mengisi kolom catatan. Jika pada kasusnya tidak ada saran perbaikan dari penguji, maka Anda bisa mengisi catatan dengan kalimat tidak ada saran perbaikan dari penguji, atau bisa memasukkan tanda garis datar. Setelah itu, klik button kirim ke penguji yang bersangkutan. Dalam contoh ini, ialah anggota tim penguji. Apabila semua dosen penguji menyetujui perbaikan naskah, maka proses proposal telah selesai. Selanjutnya masuk pada menu hasil. Data pada menu ini diambil dari ujian TA sebelumnya, yakni proposal, sehingga mahasiswa bisa langsung ke proses asistensi. Silakan upload naskah Anda untuk melanjutkan ke proses asistensi, lalu klik button kirim ke pembimbing. Status akan berubah menjadi menunggu diperiksa pembimbing. Silakan lakukan proses asistensi hingga disetujui oleh pembimbing. Silakan mengikuti alur proses yang tertera pada sistem, sama seperti proses pada proposal, hingga Anda mendaftar ujian dan memperbaiki revisi dari penguji. Jika sudah melakukan semua tahapan pada bagian hasil, ketika masuk ke bagian skripsi, maka status progresnya akan berubah menjadi telah disetujui, dan mahasiswa bisa langsung melanjutkan ke proses asistensi. Silakan upload naskah untuk diperiksa oleh dosen pembimbing. Status progres akan berubah menjadi menunggu diperiksa pembimbing. Silakan lakukan asistensi hingga disetujui oleh pembimbing. Proses asistensi sama dengan proses ujian TA sebelumnya. Silakan mengikuti alur proses yang tertera pada sistem, sama seperti proses pada proposal dan hasil, hingga Anda mendaftar ujian dan memperbaiki revisi dari penguji. Menu penjadwalan sangat membantu mahasiswa dalam melihat penjadwalan ujian ataupun menunggu penilaian dari tim penguji. Mahasiswa dapat melihat jadwal ujian serta tim dosen penguji. Pada halaman penjadwalan, tampilannya akan seperti ini. Terdapat dua fitur drop-down yang bisa kita lihat, yaitu menunggu penentuan jadwal ujian dan menunggu ujian penilaian tim penguji. Jika kita mengklik salah satu dari dua fitur tersebut, maka muncul tampilan seperti ini. Selain itu, jika mengklik nama yang tertera pada kalender, maka akan muncul tampilan seperti ini. Berkas wisuda membantu mahasiswa dalam proses mendaftar wisuda dan pemasukan berkas pendukung. Silakan simak langkah-langkah berikut untuk menggunakan menu berkas wisuda. Pada halaman dashboard, klik menu berkas wisuda, lalu klik button tambah. Akan tampil halaman di bawah ini. Silakan lengkapi form berkas wisuda, masukkan judul tugas akhir, persyaratan berkas, dan link drive project tugas akhir. Perlu diingat bahwa hanya link file yang bisa Anda bagikan, jadi harap perhatikan baik-baik link yang akan Anda masukkan. Setelah melengkapi berkas, klik simpan. Akan muncul status menunggu diperiksa pengelola ruang baca dan wakil dekan bidang akademik. Selama status masih menunggu diperiksa, Anda masih dapat mengubah atau menghapusnya. Setelah pengelola ruang baca dan wakil dekan menyetujui, maka statusnya akan berubah menjadi disetujui. Mahasiswa bisa mengunduh surat tanda terima penulisan tugas akhir.
Surat membantu mahasiswa dalam membuat surat izin untuk tugas mata kuliah maupun surat tugas penelitian. Silahkan simak langkah-langkah berikut untuk dapat menggunakan menu surat. Pada halaman dashboard, klik menu surat, lalu akan terbuka halaman seperti di bawah ini. Setiap surat yang Anda buat akan muncul pada halaman ini. Jika Anda ingin membuat surat, klik button tambah untuk membuat surat. Pilih jenis surat yang ingin dibuat, lalu klik simpan. Terdapat dua pilihan jenis surat, yaitu surat pengantar tugas kuliah dan surat izin melakukan observasi atau SORVE. Lengkapi form surat sesuai jenis surat yang Anda pilih. Pada lampiran boleh dimasukkan tanda garis datar. Pada kolom dikirim kepada, Anda memasukkan pemimpin instansi atau tempat yang Anda tuju, kemudian nama tempat atau lokasi yang Anda tuju. Terakhir, mata kuliah yang memberikan tugas ini. Setelah itu klik simpan. Setelah itu, status akan berubah menjadi menunggu. Mahasiswa bisa menunggu suratnya untuk disetujui dan ditandatangani. Setelah surat disetujui oleh yang bertanda tangan, mahasiswa bisa mengunduh surat tersebut dengan mengklik icon download. Proses pembuatan surat selesai. Kami berharap panduan ini membantu Anda menjelajahi aplikasi Si Pendekar dengan mudah. Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah, jangan ragu untuk menghubungi tim dukungan kami melalui halaman kontak kami. Terima kasih atas kunjungan Anda.